Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazza Musyafa dengan NIM 2202450. Asal dari Universitas Perguruan Indonesia Kampus Purwakarta, asal prodi dari Mekatronika dan Kecerdasan Buatan, kelas MKB 2A. Saya di sini bertujuan untuk menyelesaikan ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah algoritma sorting, yaitu counting sort, di mana saya akan menjelaskan mulai dari penjelasan apa itu counting sort, lalu saya akan live coding algoritma counting sort itu sendiri, dan perbandingan kompleksitas waktu dari algoritma counting sort dengan insertion sort dan juga pengimplementasian pemanfaatan algoritma counting sort dalam dunia nyata. Baik, untuk itu mari kita masuk ke slide yang pertama. Apa itu counting sort? Dalam bagian pertama, counting sort adalah algoritma sorting atau pengurutan yang mengurutkan elemen dengan teknik menghitung jumlah kemunculan setiap elemen unik dalam suatu array atau list. Yang kedua, algoritma counting pada dasarnya adalah teknik hashing. Hashing itu sendiri memiliki arti yaitu proses yang menghasilkan fixed site output dari variabel site input yang dilakukan melalui penggunaan rumus matematika yang dikenal sebagai hash function. Nah, hashing di sini dengan kunci antara rentang waktu tertentu dan kemudian menghitung jumlah objek yang memiliki nilai kunci yang berbeda. Tiganya, kita akan mendapatkan urutan output dengan melakukan beberapa perhitungan aritmatika untuk memposisikan setiap objek penggunaan nilai kunci. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Contoh dari counting sort. Yang pertama, kita akan menemukan elemen terbesar dari sebuah array dan menginisialisasinya sebagai max atau nilai maksimal. Nah, jadi dapat dilihat di sini ada beberapa di mana data terdapat 2, 5, 1, 7, 4, 3, 6. Nah, nilai maksimum dari array tersebut adalah 7, yaitu sebagai nilai maksimum dari semua angka tersebut. Semua angka dalam array tersebut. Nah, sekarang kita akan menginisialisasi array baru bernama count array dengan panjang max plus 1. Dengan semua elemen di dalamnya untuk menyimpan data yang diurutkan, yaitu 0, 0 dalam indeks 0, 0 dalam indeks 1, 0 dalam indeks 2, 0 dalam indeks 3, 0 dalam indeks 4, 0 dalam indeks 5, 0 dalam indeks 6. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya. Kemudian kita akan menyimpan elemen dari array yang diberikan dengan indeks yang sesuai dalam array jumlah seperti yang ditunjukkan pada 0 terdapat pada indeks 0, 1 terdapat pada indeks 1, 0 dalam indeks 2, dan 1 dalam indeks 3, 0 di indeks 4, 1 di indeks 5, 0 di indeks 6. Nah, setelah itu kita mempunyai datanya, sekarang kita akan memodifikasi lari atau array jumlah dengan menambahkan jumlah sebelumnya dan membuat jumlah kumulatif array, yaitu
0 itu di indeks 0 tutup 0. 0 tambah 1 itu 1. Nah, 1 ditambah 0 maka akan tetap 1 dan tidak akan menambah, jadi tetap 1, taruh di indeks kedua. Lalu indeks ketiga ini 1, berarti 1 dari indeks 2, 1 tambah 1 sama dengan 2. Taruh di indeks ketiga. Berikutnya ke indeks 4. Indeks 4 itu 0. Jadi ini kan 2. 2 tambah 0 tetap 2, jadi hasilnya di indeks 4 itu tetap 2. Nah, indeks kelima itu 1, jadi 2 tambah 1 itu 3 dalam indeks kelima. Nah, berikutnya itu adalah 0 di indeks ke-6, indeks terakhir, yaitu jadi 3 tambah 0, ini hasilnya tetap 3. Dan itu merupakan cara kumulatif sum atau penjumlahan kumulatif dalam array. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, karena kita di sini memiliki 7 inputan dalam array asli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 dalam sebuah array. Kita akan membuat array kosong lain dengan 7 tempat kosong untuk menyimpan data yang diurutkan dan menempatkan elemen pada posisi yang benar dan mengurangi hitungan satu per satu. Nah, ini anggaplah array kosong. Kita masukkan semua angkanya. Nah, di sini tuh 3 itu ada dalam indeks ketiga, yaitu angka 3 itu ada dalam indeks ketiga. Nah, setelah itu kan tadi itu kan ini ada rumusnya, yaitu 3 min 1, yaitu sama dengan 2. Jadi kita buat array baru 40, itu 0 itu ada 1 dan 1 ada 2. Nah, kita kan cari angka 3. Dan angka 3 tersebut terdapat pada indeks kedua. Jadi 3 kurang 1 itu 2, berarti terdapat pada indeks kedua. Kita akan mencari angka 3, berarti kita akan mencarinya di indeks kedua. Maka kita akan menemukan angka 3. Nah, oleh karena itu dapat diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu yang biasa disebut dengan ascending dalam sebuah array. Nah, berikut adalah array yang sudah terurutnya. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, algoritma counting sort itu sendiri, ini contoh-contoh algoritma counting sort dalam berbagai bahasa, yaitu dari mulai C, C++, Python, dan Java. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu max. Max itu adalah menemukan atau temukan elemen maksimum dalam array, lalu diinisialisasikan array hitungan dengan mengubah semuanya menjadi 0. Lalu yang kedua ada for_m, yaitu 0 to size, yaitu 0 to size itu di mana untuk ukuran atau panjang data, di mana panjang data ini adalah jumlah total setiap elemen unik dan untuk menyimpan hitungan pada indeks ke M dalam array hitungan. Yang ketiga ada for_n, yaitu 1 to max, di mana jumlah kumulatif dan menyimpan array dalam array hitungan atau count array.
Itu jumlah kumulatif itu seperti yang slide break sebelumnya. Nah, ini kumulatif, jumlah kumulatif. Cara menambahkan setiap indeksnya. Kembali lagi. Nah, berikutnya ada for M, yaitu size to min 1, yaitu mengembalikan elemen ke array asli dengan mengurangi jumlah setiap elemen sebesar 1. Oke, untuk berikutnya saya akan melakukan live coding untuk melakukan pemrograman counting sort ini. Oke, ini insertion sortnya, kita ke welcome, kita buat file baru. Nah, di sini kita akan membuat file baru, new file, terus cari Python fill ya. Kita membuat file baru, namanya gas, namanya counting sort. Oke. Pertama yang kita lakukan adalah membuat sebuah inputan dalam menjalankan algoritma counting sort, yaitu dengan def counting underscore sort, masukkan array. Nah, karena counting sort itu untuk menemukan nilai maksimum atau tertinggi dalam array, maka kita akan masukkan maksimum masukkan sama dengan max array, itu maksimum masukkan dengan maksimum array. Ya, kita akan membuat perintah untuk membuat array nilai maksimum plus 1, di mana setiap elemen dari array tersebut diinisialisasikan dengan 0, nilai 0, dengan nilai 0. Hitung sama dengan 0 sterip maksimum masukkan plus 1 tadi. Nah, ini sebagai perintah untuk membuat array nilai maksimum plus 1, dan dimana setiap elemen dari array tersebut diinisialisasikan dengan nilai 0. Berikutnya kita akan masukkan for atau perulangan atau looping for i in terus range in r terus hitung
I. Nah, foreign R ini adalah looping. Foreign R ini adalah looping. Lalu hitung I plus sama dengan 1. Plus sama dengan 1, terus kita loop lagi for I in range. Nah, ini baru range tadi. 1 maksimum masukkan underscore masukkan plus 1. Nah, for I ini adalah dalam loop ini count I akan plus 1 ya. Lalu kita akan masuk ke hitung. Plus 1 ini maksudnya itu akan di increment sampai nilai yang dicari. Lalu ke max, hitung kembali I, terus karena itu tuh baru plus, kan rumusnya itu kan min 1, jadi kan seperti ini. Kalau I itu I min sama dengan 1. Akan di increment terus sampai angkanya ditemukan. Apa yang diinginkan ditemukan. Nah, lalu output. Nah, output kita buat variabel output. Outputnya sama dengan 0. Outputnya sama dengan 0. Dan mulai dari 0. Asterisk len. Asterisk len R. Dan R itu panjangnya array. Ini outputnya itu dimulai dari 0 dikali panjang array tersebut. Oke, berikutnya loop ini lagi for I in R. R lalu output jadi lalu dihitung typo ya, sorry. I terus itu dihitung I min 1 sama dengan I dengan I. Nah, itu
1. Lalu masukkan outputnya. Output. Nah, dalam loop ini count i akan diincrement sampai nilai yang kita cari temukan. Nah, dalam loop itu urutan angka akan berturut-turut dimulai dari nilai pertama dalam rentang waktu tertentu hingga nilai akhir. Dalam hal ini rentang waktu dimulai dari angka 1 dan berakhir pada nilai maksimum masukan plus 1 karena batas akhir, sehingga loop akan berjalan sebanyak maksimal masukan kali. Nah, di sini tuh untuk kumulatif yang tadi, ini yang kumulatif, hitungan kumulatif membuat array keluaran baru yaitu berupa output. Nah, lalu akan dieksekusi dalam perlahan, masukkan ke output. Langsung membuat diisi dalam array kosong dengan panjang yang diinginkan, misalkan 10 atau 100 atau 1000 data, dimulai dengan nilai 0. Oke, berikutnya karena kita akan masukkan 1000 data, maka kita harus masukkan data tersebut. Array sama dengan 0 dikali atau 1000 data. Kita menginginkan 1000 data. Oke. Lalu for i in range-nya yaitu 0 hingga 1000. Lupa for Nah, kita akan memasukkan codingan untuk membuat nilai random. Nilai random itu random integer. Kita akan membuat array i yaitu i sama dengan random kali itu random random integer 1 hingga 1000. Setelah itu kita akan memasukkan penyortirannya, yaitu sorted array
kita sortir array-nya, sort r sama dengan kan. Nah, kita tadi kan menggunakan counting sort, maka itu kan counting sort pakai algoritma counting sort maka counting sort. Terus itu berupa apa? Berupa array r. Nah, ya kita akan mengeprint print ya jadi sebuah data yang akan kita print dalam print sorted r. Coba dulu berhasil. Sebelum itu kita hapus dulu ya. Oh, line 1. Line satunya ada masalah berapa ini? Ini kan line 1 untuk sort kembali line 7 line line 1 for i dan salah nih for i in hitung i oh ini dimasukkan satu atau oh berhasil. Okay. For i range i satu output dan Cino salah hitung i min padahal udah ada
sama def counting array ya, hitungan max array saya memasukkan max array itu 0 for I in R hitung hitung 0 hitung 0 hitung 0 hitung I 1 parabel check for I in range 1 itu plus ini output 0 kali len A for A put in nah baik saya sudah membetulkannya atau debugnya tadi barusan saya hapus. Baik, saya akan menjelaskan ulang untuk semua koordinat yang saya belum jelaskan, yaitu bagian sini. Tadi ada gagal karena mungkin ada bagian lewat seperti tadi ada tangga atau ini tidak dimasukkan, ini di kumulatif, bagian kumulatif. Tadi itu array kan, array itu 0 kali 1000 data itu import. Kamu mencari angka random, kita menggunakan import random for I random, angka random for I in range 0 sampai 1000 buat array I array in terus di sorting dengan algoritma yang kita gunakan yaitu counting sort untuk array counting sort lalu di print. Nah, untuk memasukkan kompleksitas waktunya yaitu dengan menggunakan import time. Import time-nya kita akan taruh di atas import time lalu karena akan mulai start time-nya di sebelum pensortiran, jadi kita akan taruh di sini. Taruh di sini start time sama dengan time kali time dikali time kurung. Nah, berikutnya disortir. Jadi setelah disortir langsung di end time-nya. Kita akan menghitung time kompleksitas perbandingannya. End time sama dengan time kali time kurung. Nah, untuk mengeprint ininya kita buat print yaitu berupa running time
titik 2, lalu koma, end time, end time, dikurangi start time, berupa second, detik. Itu akan menggunakan waktu asli dari tersebut. Kita akan coba. Nah, ini masih 0,0 per second karena belum terbaca. Kita akan menggunakan start itu. Nah, ini adalah waktu running time dari program counting sort, yaitu 0,002296 second. Sangat panjang ya. Berikutnya insertion sort. Insertion sort sendiri saya sudah buat sebelumnya, yaitu codingan seperti ini. Lalu untuk membandingkannya kita akan run terlebih dahulu. Ini dia 0,05. Ini 0,002. Jadi dalam ini tuh perbandingannya counting sort lebih efisien, dapat dilihat di sini. Counting sort lebih efisien daripada insertion sort dalam mengurutkan daftar data yang besar, memiliki kisaran nilai yang terbesar. Insertion sort lebih cocok digunakan untuk mengurutkan daftar data yang kecil atau yang sudah hampir terurut. Counting sort memiliki kompleksitas waktu O n plus K. O sama dengan n plus K dengan n jumlah elemen dalam daftar data dan K adalah kisaran nilai dalam data. Sedangkan insertion sort memiliki kompleksitas waktu O n kuadrat atau O sama dengan n kuadrat dalam kasus terburuk dan rata-rata. Ini itu jadi O n kuadrat itu O n kali n. Baik, setelah kita melakukan perbandingan antara counting sort dengan insertion sort ini, berikutnya saya akan memaparkan pengimplementasian counting sort dalam dunia nyata. Kita kembali ke PPT. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, counting sort for the live migration of virtual machine atau counting sort untuk migrasi langsung mesin virtual. Saya mengambilnya dari jurnal tersebut dan ini adalah penerbitnya, yaitu ini. Oke, langsung saja ke materinya. Poin pertama, migrasi langsung atau live migration adalah fitur utama mesin virtual teknologi saat penyimpanan mesin virtual dibagikan seperti SAN atau NFS. Hanya gambar memori dan virtual konteks CPU akan ditransfer selama proses live migrasi. Dalam hal ini, hampir seluruh waktu dihabiskan untuk mentransfer data dari gambar memori. Persalinan algoritma hanya dirancang untuk mentransfer data dari gambar memori. Waktu henti dan total waktu migrasi adalah bertentangan satu sama lain. Namun, dalam artikel ini kami akan meningkatkan algoritma Frasalin dan secara bersamaan mengurangi total waktu migrasi dan downtime di bawah beban kerja yang berbeda. Dan poin kedua, berikut tindakan utama yang dapat diambil berupa
1. Kami mentransfer halaman memori sesuai dengan mereka kali menjadi kotor dari rendah ke tinggi. Melakukannya, kita bisa dikurangi halaman memori kotor dan transfer ulang kali. Yang kedua, kami mengadopsi metode pengurutan perhitungan atau counting sort dengan kompleksitas waktu ON membandingkan dengan jenis lainnya atau metode lainnya. Kita dapat menyimpan migrasi dan mengurutkan waktu. Yang ketiga, ukuran batch mengacu, batch itu perkumpulan, itu di kumpulan data. Mengacu pada jumlah yang ditransfer halaman memori pada suatu waktu. Ke slide berikutnya. Nah, dengan menggunakan metode counting sort, perhitungan semacam itu stabil, efisien, dan algoritma pengurutan sederhana. Counting sort adalah algoritma untuk menyortir kumpulan objek menurut kunci yang ada bilangan bulat kecil. Ini adalah algoritma pengurutan bilangan bulat. Ini operasi dengan menghitung angka dan menggunakan aritmatika pada hitungan untuk menentukan posisi setiap nilai kunci di urutan keluaran. Waktu berjalannya linear dalam jumlah item dan perbedaan antara maksimum dan nilai kunci minimum. Karena menghitung semacam menggunakan nilai kunci sebagai indeks ke dalam array itu bukan jenis perbandingan. N log n batas bawah untuk penyortiran perbandingan atau counting sort ini tidak berlaku untuk itu. Karena ada batas maksimal putaran iterasi menggunakan algoritma prasalin untuk migrasi langsung. Ini mengisyaratkan bahwa waktu kotor setiap halaman memori tidak lebih dari putaran maksimum iterasi. Jadi kita bisa menggunakan metode pengurutan perhitungan kemudian mentransfer halaman memori waktu kotor mereka dari rendah ke tinggi. Oke, ke slide berikutnya. Nah, ini adalah codingan yang digunakan dalam counting sort for the live migration of virtual machine. Ini yang codingan yang dipakai yang saya dapatkan dari buku tersebut. Saya screenshot. Bisa dicoba atau mungkin kalau penasaran. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.